Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kita sudah masuk hari ke-15 kalau nggak salah di bulan puasa ini. Dan pada hari ini adalah materi yang luar biasa, Bapak Ibu, dan sangat jarang sekali kita dapatkan di beberapa diklat yang lainnya. Alhamdulillah di Camp Kreatif Guru SMK tahun 2020 ini kembali pihak Biotrop begitu support dengan program-program kementerian termasuk dalam program Camp Kreatif di tahun 2020. Tahun kemarin juga beliau Ibu Sela memberikan materi di KSI berkaitan dengan pakan waktu itu, dan insya Allah pada tahun ini beliau akan memberikan materi tentang bagaimana sih kita menjadi pengusaha atau membudidaya ikan lobster di bidang yang air tawar. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan langsung ke Mbak Sela. Mbak Sela, saya persilahkan sepenuhnya. Kalau Pak Ju belum masuk, 1 jam ini punya Mbak Sela. Silahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Sela Marlinda. Saya merupakan staf di Senia Biotrop untuk jabatannya sebagai asisten peneliti di Laboratorium Akuatik. Jadi sebelumnya memang sudah pernah mengisi untuk materi pengenalan pakan ikan pada tahun lalu. Dalam kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk sebenarnya bukan memberikan materi, mungkin lebih ke sharing, karena di Biotrop juga sedang lagi ngembangin budidaya lobster tawar. Jadi mungkin nanti apa Bapak atau Ibu yang punya pengalaman lebih expert, mungkin kita bisa lebih sharing di sini, karena kita juga sebenarnya di Biotrop juga sedang belajar mengembangin dalam usaha komersil, tidak hanya untuk tidak hanya untuk penelitian saja. Jadi hari ini saya mencoba untuk memberikan sedikit apa yang saya pernah dapatkan itu terkait tentang budidaya lobster air tawar. Oke, next. Kenapa bisa dibantu Pak slide? Suaranya Bu kurang jelas. Itu sudah saya tampilkan. Iya. Ini next. Lagi. Ya. Ini. Oh, udah. Oke. Nah, jadi kenapa sih kita sebenarnya kita ketahui ada lobster air tawar, lobster air laut. Jadi memang kalau misalnya lobster air laut, mungkin ada beberapa kondisi di wilayah yang mungkin sulit mendapatkan air laut. Jadi terkendala sebagai medianya. Tapi kalau misalnya air tawar itu mungkin beberapa wilayah juga bisa didapatkan, karena kan kita memang membutuhkan. Nah, kalau untuk aspek pasarnya itu sendiri masih terbuka sangat lebar, gitu, baik dari domestik maupun yang ekspor, gitu. Jadi kalau yang saya ketahui itu sebentar saya ini Pak Farid diminta untuk coba kirimkan linknya ke Pak Ilham ya, itu soalnya bapaknya kesulitan untuk masuk Pak. Oh iya, siap. Ya. Jadi sama Mbak Sela minta tolong sekalian suaranya Mbak Sela ya. Gimana Pak? Suaranya sangat kecil. Iya. Kasihan peserta yang lain. Oh iya, bisa.
Malah nggak ada, Mbak. Halo? Gimana Pak? Nah, agak mending. Lagi volumenya, Mbak. Tes. Sudah belum? Kecil, masih kecil lagi? Ini sudah maksimal Pak. Nah, ini kedengaran. Siap. Mungkin harus deket, Mbak ya. Oke, gitu aja ya. Oke, dilanjut ya Pak ya. Silahkan. Oke, jadi berdasarkan karena permintaan yang tinggi gitu. Informasi yang saya dapatkan bahwa untuk budidaya lobster air tawar ini pada bulan Februari itu pembudidayanya itu masih bisa dihitung dengan jari 10 gitu. Untuk kawasan daerah Jawa Barat. Jadi memang sangat sedikit. Jadi karena peluangnya itu sangat besar, karena peluangnya itu sangat besar, makanya di permintaannya pun tuh sangat tinggi gitu. Jadi seiring berjalannya permintaan, maka pembudidaya itu sebenarnya pembudidaya untuk lobster air tawar itu terus di apa ya istilahnya, kayak digenjot gitu untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Nah, selain itu juga untuk lobster air tawar ini dia ukuran maksimumnya itu 400 sampai 600 gram. Nah, itu dalam 2 tahun untuk dibudidayakan. Sementara kalau untuk ukuran konsumsinya itu sendiri biasanya sudah bisa dikonsumsi itu sekitar 70 sampai 100 gram. Ini masa pembudidayanya itu 6 bulan sampai 7 bulan. Artinya dalam 1 tahun kita bisa 2 kali panen. Nah, selain itu juga komoditas perikanan yang berekonomis tinggi karena untuk harga konsumsinya itu sendiri harga 150 sampai 200 ribu, itu tergantung daerah. Kalau untuk Bekasi, Jabodetabek itu biasanya harganya segitu. Nah, selain itu juga lobster air tawar ini dia memiliki ketahanan hidup yang tinggi. Karena istilahnya ketersediaan dari lobster air tawar itu cenderung stabil, maka akan berdampak dengan harga jual juga. Jadi harga jual untuk lobster air tawar ini tidak terlalu fluktuasi kenaikannya. Kalau untuk nutriennya itu sendiri, karena kita tahu bersama bahwa jenis-jenis lobster, udang, petai tawar maupun laut pasti mempunyai nilai gizi mudah untuk dibudidayakan. Karena kenapa saya bilang seperti ini, pengalaman juga bahwa tidak terlalu tinggi maintenance-nya, dari pakannya, dari pergantian airnya. Selain itu juga dia memiliki fertilitas yang tinggi. Maksudnya dalam hal ini adalah menghasilkan jumlah telur yang tinggi. Nah, sebenarnya ada 21 jenis lobster air tawar. Namun yang sering diminati itu ada beberapa.
dari rainbow Papua lobster, dark blue yang lobster, electric blue maroon, khaki, red claw, sama red ghost lobster. Jadi yang kalau khaki ini sama red claw. Nah, red claw ini yang bisa dikonsumsi. Dark blue yabi lobster juga bisa. Khaki ini sebenarnya lobster air tawar yang bisa dimanfaatkan untuk hias. Tapi sebenarnya kalau untuk di negara Cina itu dikonsumsi dalam hidup gitu. Jadi kalau kondisinya hidup. Jadi untuk negara Cina yang saya ketahui. Tapi kalau untuk di Indonesia, khaki ini atau lobster air tawar yang jenis merah itu biasanya dimanfaatkan untuk hiasan. Nah, selanjutnya kita mengenal lobster red claw. Jadi sebenarnya kan lobster ini dikonsumsi. Jadi untuk tahapan pembudidayanya itu kita harus mengetahui dulu. Pertama adalah kita ketahui dulu jenis kelaminnya, cara membedakan antara jantan sama betina. Nah, kalau untuk ini kita teorinya dulu ya. Jadi untuk lobster sendiri itu terbagi menjadi dua bagian, kepala sama abdomen badannya. Jadi yang dapat dilihat Bapak Ibu di PPT-nya itu untuk bagian kepala itu dari antena hingga bagian yang ada kaki jalannya, itu bagian kepala. Nah, sementara kalau untuk abdomennya itu bagian bawahnya sampai ke bagian ekor samping. Gitu. Nah, itu untuk pembagiannya. Sementara kalau untuk mengetahui bagaimana cara membedakan antara alat kelamin jantan sama betina pada lobster itu adalah pertama kita ketika kita istilahnya ditelentangkan itu. Nah, di alat kelamin jantan pada lobster itu terdapat jalan kelima, itu ada berupa tonjolan. Nah, untuk yang betinanya itu ada jalan ketiga. Jadi tonjolan tersebut itu ada di kiri dan di kanan. Jadi kalau misalnya hanya ada di salah satunya, ya berarti terjadi cacat pada lobster tersebut. Begitu juga dengan betina. Jadi kalau betina itu lubang untuk mengeluarkan sel telurnya, itu terletak pada di kaki jalan ketiga. Dan terdapat di kiri dan di kanan. Nah, jika benih atau bibit lobster sudah ukuran lebih besar, biasanya itu ukuran di atas 3 inci atau bahkan sampai konsumsi, itu biasanya kelihatan dari adanya corak merah di capitnya. Itu untuk yang jantan. Jadi kalau misalnya yang betina itu dia biasanya tidak terdapat corak merah. Jadi kalau misalnya di jantan itu ada corak merahnya. Nah, Mbak Sela, Pak Jol sudah masuk kayaknya Mbak Sela. Oh iya. Dan suaranya kalah kita. Oh gitu ya. Nah ini tambah gede Mbak Sela. Ya. Oke. Nah langsung lanjut lagi ya Pak, slide-nya di segmentasi budidaya lobster itu. Silakan. Saya lanjut ya Pak ya. Iya silakan Pak. Nah, jadi kalau untuk segmen budidaya lobster air tawar itu kita dibagi menjadi 3. Jadi ada pembesaran,
pembibitan sama cetak indukan. Jadi kalau misalnya yang pembesaran kita memproduksi lobster size konsumsi. Gitu. Jadi biasanya dalam 1 kilo itu berarti ada 10. Artinya satu ekornya itu dengan berat 100 gram itu. Nah, kalau untuk pembibitan itu kita memproduksi calon lobster untuk dapat dibesarkan. Nah, untuk dapat dibesarkan ini artinya bisa untuk lobster konsumsi, bisa juga untuk calon indukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kita cetak indukan. Ini kita alurnya setelah bibit kita mendapatkan bibit. Nah, lanjut next berarti pembesaran. Kita memproduksi lobster size konsumsi. Jadi apa aja sih yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan? Artinya ada yang pertama ada wadah. Wadah yang kita gunakan ini bisa berupa akuarium, kolam terpal, kolam ikan, kolam tanah, dan media yang dapat menampung airnya. Gitu. Tapi kalau misalnya mau kolam terpal, itu artinya kita harus menggunakan terpal dalam bentuk yang HDPE. Karena itu kan HDPE itu kan ya plastiknya. Nah, itu meminimalisir terjadinya adanya bocor akibat dari capitan di lobster tersebut. Tapi kalau misalnya kalau yang akuarium itu masih aman. Kolam semen juga bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana kalau untuk pada tebarnya? Kalau untuk tadi kita beda lagi wadah. Jadi kalau misalnya dari wadah tersebut, kita sebelum kita gunakan yaitu kita lebih baiknya kita sterilisasi. Kita bisa menggunakan klorin atau biclean biasanya itu untuk proses sterilisasi. Nah, sterilisasi ini untuk menghilangkan hama penyakit dari siklus sebelumnya atau dari sisa-sisa bahan-bahan yang material-material yang memang dapat mengganggu proses budidaya. Gitu. Dan ketika kita sudah mendesinfeksi menggunakan klorin, selanjutnya kita akan setting aerasinya. Nah, tetap kita menggunakan aerasi, kita tetap menggunakan pompa seperti itu dengan sirkulasi lebih bagus seperti itu. Nah, setelah wadahnya siap, artinya airnya sudah siap dalam arti kualitas airnya suhu pH DO sesuai dengan kualitas lobster. Itu selanjutnya kita melakukan pada tebar. Itu biasanya 15 ekor per meter persegi. Jadi tergantung berapa isi persegi wadah yang dapat dimanfaatkan. Nah, untuk pada tebarnya itu sendiri 15 ekor per meter persegi itu dengan syarat bahwa bibit tersebut berukuran 2 inci, artinya itu sekitar 2-3 bulan. Untuk selanjutnya dipelihara selama kurang lebih 6 bulan. Jadi kenapa 15 ekor? Kenapa ukurannya 2 inci atau umurnya 2-6 bulan? Ini kita mencegah atau mengantisipasi nanti akan terjadinya istilahnya kayak berantem antar lobster gitu. Nah, karena nanti saat budidaya itu pasti dia akan terjadinya molting. Biasanya molting itu terjadi akan dapat mengakibatkan keganasan. Gitu. Jadi lobster itu biasanya lebih ganas setelah molting. Jadi hal ini tuh mencegah kalau misalnya kita pengen lebih padat lagi tebarannya atau lebih di atas 15 itu saja, cuman mengkhawatirkan dapat terjadinya berantem antar saling mangsa gitu, karena kan dia bersifat kanibal gitu ya. Jadi 15 ekor ini sebenarnya sudah angka aman untuk ada tebar. Nah, hal yang harus kita perhatikan juga adalah kualitas airnya, dimana
untuk pemeliharaan induknya sekitar antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Terus pH-nya itu sekitar 6,5 sampai 6,5. Nah, ini kita juga harus perhatikan TDS, artinya kepekatan anti perairan tersebut. Harus untuk FCR-nya itu sendiri, biasanya itu FCR memberi makan 1 kg daging untuk menghasilkan 1 kg daging lobster. FCR 1. Nah, untuk peralatannya apa saja? Tadi yang sudah saya katakan bahwa ada aerator, blower, shelter. Jadi shelter ini sebenarnya rumah atau bisa kita gunakan pipa, potongan-potongan pipa untuk sebagai rumahnya atau shelternya di lobster. Gitu. Jadi biasanya itu 1:1. Semakin banyak malah semakin bagus. Artinya lobster dapat memilih shelter yang dia unik. Istilahnya kuantitatif unik sebagai rumahnya dia. Tapi jangan sampai perbandingan antara lobster sama di shelternya lebih sedikit shelternya. Ini akan mengakibatkan si lobster perebutan shelter antar satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pakan. Kita biasanya pemberian pakannya itu menggunakan pakan kolam dengan lebih dari 40%. Biasanya maaf ya, ini saya menggunakan merek. Biasanya kita pakai Fengli P2, jenis P2. Jadi Fengli ini memang proteinnya lebih dari 40%. Tapi biasanya dalam skala budidaya lobster air tawar ini untuk pakan itu tidak perlu khawatir karena dia biasanya mix dengan sayuran. Nah, sayurannya itu bisa macam-macam, bisa toge, bisa sawi, bisa kol. Nah, terus selanjutnya juga kita bisa mix dengan keong sawah, cacing tanah, cacing sutra. Tapi kalau yang mau cacing tanah itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya cacing sutra itu biasanya kita endapin dulu 1 hari si cacing tersebut. Ikan segar juga bisa. Jadi kayak ikan rucah itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau pemberian pakannya itu kita biasanya pemberiannya 2 kali sehari, di pagi dan sore hari. Terus selanjutnya kita biasanya panen. Panen itu dilakukan pagi dan sore hari. Itu setelah masa pemeliharaannya nanti. Nah, untuk selanjutnya adalah segmentasi pembibitan dan sertifikasi. Artinya di sini kita memproduksi calon lobster untuk dan cetak induk yang berkualitas. Nah, sama sebenarnya untuk kita ada persiapan wadahnya. Gitu. Nah, tapi di sini kita untuk pemeliharaan induknya, induk yang dipilih itu induk yang sudah matang gonad, artinya dia sudah siap kawin. Untuk padat tebarnya itu biasanya 1-2 set per meter. Nah, kita pakai set di sini artinya 1 set ini ada kategorinya. Jadi rasio perbandingan set indukan lobster itu ada yang untuk umum biasanya itu 1 set terdiri dari 8 ekor. Itu terdiri dari antara 3 jantan sama 5 betina. Sementara kalau yang untuk stabil itu artinya menghasilkan telur sama, maksudnya fertilitas telurnya itu artinya tidak sesuai dengan kondisi si betinanya gitu. Jadi ada terdiri dari 4 jantan sama 4 betina. Nah, kalau jika ingin cepat bertelur itu kita set induknya itu terdiri dari 5 jantan sama 3 betina gitu. Oke, next. Selanjutnya setelah untuk ada aspek yang namanya perawatan indukan gendong telur. Jadi setelah indukan itu menghasilkan telur yang betina, itu kan dia pasti akan membawa telur yang dimana istilahnya itu gendong telur. Nah, itu dipisahkan indukan gendong telur ke wadah yang terbuka. Selanjutnya kita pemberian pakan yang mengandung protein tinggi, artinya kita bisa kasih
dengan cacing. Cacing juga memiliki protein yang sangat tinggi. Selanjutnya kita akan siapkan untuk pemberian shelter itu untuk calon si anaknya. Jadi kita siapkan juga shelternya, sama perbandingannya lebih banyak shelter supaya mempermudah lobster untuk memilih rumah mana yang ingin tempati. Terus selanjutnya perawatan burayak atau turun gendong. Jadi ketika misalnya si larva tersebut sudah menetas, artinya kan kita punya bibit nih si lobsternya. Nah, itu tuh kita lakukan namanya perontokan burayak. Artinya burayak itu larvanya ya namanya ya. Terus kita pemisahkan indukan. Indukannya kita kembalikan lagi, terus kita beri makan dan kita sortir. Sortir di sini kita ukurannya kita sesuaikan untuk akuariumnya. Nah, untuk selanjutnya pemanenan bibit. Jadi kita sortir bibit tersebut, terus kita kalau misalnya kita ingin jual dalam ukuran 2 inci, 3 inci, kita pengemasan packing. Nah, kalau misalnya kita ingin besarkan indukan, kita pelihara kembali. Nah, ini selanjutnya adalah manajemen pemberian pakannya. Jadi dalam manajemen pemberian pakan itu ada 6 manajemen, yaitu ada feeding time, feeding frequency, feeding schedule, feeding site, feeding method, sama feeding time. Artinya kalau feeding time berarti kita waktu yang kita gunakan untuk pemberian pakan pada lobster. Biasanya itu di pagi hari sama di sore hari. Nah, sedangkan untuk feeding frekuensinya itu berarti 2 kali sehari kalau kita memilih pagi dan sore hari. Nah, untuk feeding schedule-nya kita istilahnya pandai-pandai si pembudidaya saja. Kita mau mix-nya seperti apa? Apakah pada hari ini untuk pagi kita kasih pakan pelet, untuk siangnya kita kasih untuk sorenya kita kasih toge atau sayuran seperti itu. Bisa juga atau kita hari ini full tidak ada pelet tapi cacing untuk pagi, terus sorenya kita kasih toge, seperti itu juga bisa. Nah, untuk feeding site itu biasanya penempatan, di mana itu akan lobster akan mencari atau terbiasa dengan situasi di mana dia akan diberikan pakan. Jadi kalau misalnya diberikan di sudut kanan, setiap harinya di sudut kanan, dia akan terbiasa pada jam-jam tertentu dia akan datang untuk makan si pakan yang kita akan berikan. Itu sudah nalurinya seperti itu. Kalau misalnya feeding site-nya kita lakukan dengan tepat. Terus feeding method. Nah, biasanya itu at the atau feeding pakai F. Tapi biasanya kita pemberian makannya secara satiensi atau sepuasnya dia. Tetapi sebenarnya pemberian pakan pada lobster ini ketika kita kasih makan dia tidak langsung dimakan gitu, tidak seperti ikan. Biasanya dia akan mencapit makanannya, baru dia akan membawa makanan tersebut ke entah itu ke shelter atau langsung capit-capit dia. Jadi dia tidak langsung memangsa pakan yang kita makan, pakan yang kita berikan. Selanjutnya adalah feeding time. Feeding time ini artinya jenis pakan apa. Jadi tadi bisa pelet, bisa cacing, atau bisa sayur-sayuran segar, atau bahkan ikan segar sekalipun. Nah, mungkin itu tadi penjelasan saya terkait kilas tentang budidaya lobster air tawar. Mungkin nanti akan bisa dieksplor lagi sama Pak Zulham. Pak Zulham sudah bergabung. Saya kembalikan ke Pak Farid